Kemudian yang pertama di dalam survei kita, apa permasalahan kaum buruh saat ini yang harus menjadi perhatian pemerintah? Ini adalah jumlah dari multi respons. Jadi dari 2.400 responden ini ada beberapa responden yang menjawab lebih dari satu jawaban, sehingga totalnya bisa lebih dari 2.400. Dari total pernyataan 2.868 pernyataan dari 2.400 responden, nomor satu paling banyak mayoritas yang diungkapkan oleh para responden adalah upah yang layak sebesar 34,59%. Yang kedua berikutnya adalah lapangan pekerjaan sebanyak 29,95%. Urutan ketiga, uang pesangon yang layak sebanyak 12,9%, pemberantasan korupsi 4,01%, hapus outsourcing atau penghapusan outsourcing sebesar 3,52%, jaminan sosial, jamkes, pensiun, jaminan hari tua dan lain-lain sebesar 3,3%, tolak sistem karyawan kontrak sebesar 2,34%, dan seterusnya. Kestabilan harga barang, kedaulatan rakyat, lestarikan lingkungan hidup, pajak yang berkeadilan, BPJS gratis, dan seterusnya. Apa yang akan menjadi isu utama? Kenapa partai buruh itu bersinggungan dengan serikat buruh? Satu, upah layak dan menurunkan harga. Hari ini serikat buruh memperjuangkan naik upah 15%. Partai buruh memperjuangkan upah naik 15%. Mogok nasional awal sekitar 1 juta orang diliput oleh kawan-kawan media juga didukung oleh partai buruh. Sebagai presiden partai buruh, bahkan saya menginstruksikan kampanye awal partai buruh adalah di lapangan bersama yang aksi kenaikan upah minimum naik 15%. Mogok nasional lanjutan yang akan diikuti oleh 5 juta buruh didukung kembali oleh partai buruh. Itu maka isunya adalah upah layak, naikkan upah minimum 15%. Yang kedua, yaitu dan turunkan harga, yaitu satu. Yang kedua, lapangan kerja. Lapangan kerja yang akan dibangun oleh partai buruh ditawarkan beda dengan partai politik manapun. Sebagai presiden partai buruh, saya berani berdebat bahwa tawaran penciptaan lapangan kerja partai buruh berbeda dengan partai manapun. Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem, dan partai lainnya. Apa tawaran partai buruh? Partai buruh lapangan kerjanya adalah anti flexible labor market atau disebut unflexible labor market. Pasar kerja yang ditawarkan oleh partai buruh tidak boleh ada outsourcing. Bila mana partai buruh berkuasa, outsourcing dihapus. Oh, Bung Iqbal, Anda mimpi bagaimana menjalankan karyawan tetap ketika produksi turun? Kami mencatnya susah. Kami masih membenarkan pilihan karyawan kontrak dengan periode. Ada istilah masa percobaan, akan dihidupkan kembali. Jadi 3 bulan, kalau bagus angkat, kalau nggak bagus ya silakan dikeluarkan. Nggak ada lagi outsourcing. Tawaran kedua dalam lapangan kerja partai buruh kami sebut social market economy. Itu di negara Eropa. Saya belajar di Jerman dan saya belajar di Brazil. Itu juga dilakukan oleh Lula, yang dilakukan juga oleh Anthony Albanese di Australia. Tawaran kami tentang lapangan kerja oleh partai buruh disebut social market economy, ekonomi pasar sosial. Apa itu ekonomi pasar sosial? Ekonomi pasar sosial setuju ada pasar uang, saham, setuju ada pasar barang, perdagangan, tapi ada 2 lagi. Pasar tenaga kerja. Negara harus mengelola pasar tenaga kerja, bukan swasta. Dengan demikian negara harus melarang outsourcing. Jelas itu. Outsourcing. Itu di Eropa, di negara-negara di mana partai buruh berkuasa itu karyawan kontrak masih boleh. Itu yang disebut pasar sosial. Yang kedua yang disebut pasar sosial, lapangan kerja tidak hanya bertumpu pada pasar uang dan pasar barang, juga bertumpu tadi pasar tenaga kerja berarti anti outsourcing, bertumpu pada yang disebut pasar
tambang, pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar jaminan sosial. Anda bayangkan, kalau jaminan pensiun itu wajib, seperti PNS TNI Polri, dan nilainya bukan iuran 3%, murah, itu abal-abal. Partai buruh akan berjuang 10%. Seperti di Jepang 9%, kalau di Singapura 33%. Jadi kalau nanti buruh selesai bekerja, atau PNS TNI Polri, dia punya dana pensiun. Walaupun dia pensiun, dia masih bisa beli barang, masih bisa sekolahin anak. Pensiun itu kalau PNS TNI Polri kan 60% dari gaji terakhir. Kalau yang sekarang abal-abal, cuma dikasih 300.000, mau hidup gimana 15 tahun lagi itu? Kalau partai buruh berkuasa, kami akan memperkuat pasar sosial, pasar jaminan sosial, yaitu jaminan pensiun. Nah, akumulasi jaminan pensiun yang sudah dihitung pasar oleh partai buruh itu hampir 2.000 triliun kalau iurannya 10%, jangka waktu 10 tahun. Apa yang akan terjadi? Kan uang itu nggak dipakai. Itu yang terjadi di Bangladesh, Grameen Bank. Kita akan minta BRI salurin untuk pemodal-pemodal yang ter-PHK, pernah jadi anggota jam sostek, dari uang JHT dan pensiunnya. Gampang banget. Cuma mereka nggak mau. Uang jam sostek taruh di blue chip pasar saham, yang ambil orang kaya, duit buruh. Yang pakai orang kaya, betul dia nggak pakai langsung. Dia beli di pasar blue chip. Blue chip itu saham-saham blue chip. Tapi kan uangnya buruh. Sekarang bertanya, ketika buruh, jurnalis, karyawan pabrik, orang-orang yang bekerja di kantor-kantor Tamrin sana Sudirman, ketika PHK bisa nggak minjem uang? Padahal uang dia nggak bisa. Itu harus kita ubah. Bung Iqbal mimpi, saya udah belajar di Jerman, saya belajar juga di Brazil, negara berkembang. Brazil sekarang jadi bridge, Jerman negara terkuat di Eropa. Ketika semua lumpuh dengan sistem kapitalismenya, Jerman bertahan. Indonesia sesungguhnya adalah Jerman dan Brazil, yaitu disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tawaran partai buruh. Lapangan kerja, kemudian juga pesangon terlalu rendah. Ada apa? Orang sekarang 20 tahun kerja cuma dikasih pesangon 20 juta. Pakai undang-undang lama 20 tahun kerja 300 juta. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup dengan 20 juta? Termasuk kawan-kawan jurnalis. Kemudian yang keempat, anti korupsi. Itu surveinya anti korupsi. Kami akan kembalikan extraordinary lembaga KPK. Yang kelima, hapus outsourcing. Tadi sudah saya jelaskan di pasar sosial. Yang keenam, jaminan sosial. Kami akan tunggu ada 5 jaminan sosial. Jaminan makanan, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih. Rakyat harus dapat air bersih gratis. Dan jaminan pengangguran. Kita kalau nganggur dibayar oleh negara. Bisa nggak mengimbang? Bisa. Dulu kami juga dicemooh BPJS Kesehatan. Itu perjuangannya serikat buruh yang sekarang bergabung di partai buruh. Saya dicemooh, bahkan ditangkap oleh pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Kalau partai buruh berkuasa 5, termasuk jaminan pengangguran. Kita akan mulai dari 2 dulu. Jaminan makanan dan pengangguran. Kalau jaminan makanan, yaitu partai buruh menawarkan setiap orang miskin dan mendekati miskin, poor or near poor, yang jumlahnya 27,7 juta orang itu, buruh outsourcing, kontributor, karyawan kontrak, ibu jamu gendong, pensiunan, itu miskin. Setiap bulan negara transfer ke ATM-nya. Setiap bulan negara transfer ke ATM. Kalau partai buruh nanti masuk parlemen, kita akan bikin undang-undang jaminan sosial tambahan programnya 500.000 minimal, maksimal 1 juta. Kalau APBN naik, tambahin lagi 500.000 orang, 500.000 rupiah per orang seumur hidup masuk ke ATM. Cuma ATM-nya nggak boleh dibikin cash, dia gesek untuk makan. Ini untuk makan, ya, lauk sederhana, beras sederhana, dia tinggal gesek kayak KJP. Bisa. Kami tawarkan itu oleh partai buruh. Dulu juga orang nggak percaya BPJS bisa. Kami bisa 2 tahun. Kami janji kepada rakyat melalui kawan-kawan media. Begitu partai buruh menang masuk parlemen, kami berjuang jaminan makanan all out. 500.000 rupiah sampai 1 juta rupiah per orang miskin dan mendekati miskin.
dan seumur hidup dengan masuk langsung ke ATM, klik, bukan BLT. Apa kita dibikin pengemis? Partai Buruh tidak setuju BLT, tidak setuju minum susu. Ngapain minum susu? Orang miskin kok minum susu cuma di sekolah doang. Tidak setuju makan siang gratis sampai 300 triliun. Cukup jaminan makanan dalam bentuk jaminan sosial 500.000 sampai 1 juta. Kalau 500.000 kali 27,7 juta orang miskin, katakanlah 15 triliun sebulan. 15 triliun kali 12 bulan, 180 triliun. Dari mana, saya ditanya oleh seorang menteri, dari mana datanya ngambil uang Partai Buruh? Cukai rokok. Cukai rokok itu 230 triliun. Balik kasih orang makan miskin. Apa yang salah? Kan bukan untuk Partai Buruh, semua rakyat. Rakyatnya Golkar, rakyatnya PDIP, rakyat Partai Buruh. Sama ketika Partai Buruh berjuang BPJS Kesehatan. Dari 5 yang tadi saya sebut, 2 dulu. Nah, nanti jaminan pengangguran. Kita nganggur dibayar, biar kita bisa hidup. Emangnya kita binatang? Waktu kerja kita bayar pajak sama negara, kita setuju. Nah, kalau kita nggak kerja,